The speech will be in English by Mr. Ayaz Mahmood Khan, Marabi Silsila, Wakala Tasnif from Islamabad, UK. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. What is love? Love is an emotion that defines us as human beings. When a person loves someone, they give importance to their every word. Pada setiap perkataan kita dan tujuan hidup kita tidak lain adalah mencari kesenangan dari kekasih kita. Begitu pula ada hubungan yang mendalam antara cinta dan ketaatan, terutama dalam hubungan kita dengan Allah Ta'ala dengan orang-orang pilihannya. Hari ini, dalam jalsah yang diberkati ini, saya telah diberikan kesempatan untuk berbicara tentang topik yang mungkin telah sering diulang. Akan tetapi, hal ini adalah satu hal yang tidak boleh dilupakan. Ini adalah topik yang ada di hati kehidupan kita sebagai umat Islam. Ini adalah topik yang membentuk dasar dari semua kemajuan rohani dan duniawi kita. Pokok pidato saya hari ini adalah makna sejati taat kepada khalifah dan berkat-berkatnya. Bagian dari Al-Quran yang baru saja saya baca adalah surah Al-Imran, surah ketiga, ayat 32 sampai 33. Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulullah SAW untuk mengumumkan kepada orang-orang bahwa jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, yaitu Nabi SAW. Maka Allah akan mencintai kalian dan memaafkan kesalahan kalian. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu Wa Taala kemudian berfirman kepada Nabi SAW dan menyatakan pada ayat selanjutnya, katakanlah, taatilah Allah dan Rasul. Tapi jika kalian berpaling, ingatlah bahwa tidak menyukai orang-orang kafir. Dari hal ini jelas bahwa sampai kita mematuhi Rasulullah SAW, kita tidak bisa benar dalam klaim kita bahwa kita mencintai Allah. Kita juga tidak dapat memperoleh kecintaan Allah yang merupakan tujuan tertinggi hidup kita. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, Allah Ta'ala mendirikan khilafat untuk melanjutkan pekerjaan kenabian. Al-Quran menyatakan, wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilus salihati layastakhlifannahum fil ard. Allah telah berjanji kepada orang-orang beriman dan mengerjakan amal soleh di antara kamu bahwa Dia akan menjadikan mereka penerus di muka bumi. Oleh karena itu, ketika Allah sendiri yang mengangkat seorang khalifah, bagaimana bisa kita mencapai keridhaan Allah Ta'ala tanpa memberikan ketaatan yang penuh kepada orang yang Ia pilih? Dalam 4 ayat sebelum ayat istikhlaf ini, Allah Ta'ala menekankan pentingnya ketaatan kepada Rasul yang tidak hanya sekali, tidak hanya 2 kali, tidak 3 kali, akan tetapi 4 kali. Dan dengan demikian menjelaskan bahwa ketaatan kepada khilafah sebenarnya adalah ketaatan pada Rasulullah, yang pada hakikatnya adalah ketaatan kepada Allah sendiri. Allah menyatakan bahwa ketika orang-orang beriman dipanggil oleh Allah dan Rasulnya, mereka berkata, sami'na wa ta'na, kami dengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang berhasil. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa in tuti'uhu tahtadu. Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan memperoleh petunjuk yang benar.
Demikian, Allah Ta'ala menegaskan bahwa ketaatan ini demi kita, agar kita mendapat petunjuk yang benar dan kita memperoleh keberhasilan. Dalam hadis pun, kita mendapati Rasulullah SAW menekankan pentingnya ketaatan kepada beliau, khalifah beliau. Beliau bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin mahdiyyin." Artinya, penting bagi kalian untuk mengikuti sunnahku dan sunnah para khalifahku. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, "Tazamu jama'atal muslimina wa imamahum." Ikatlah diri kalian kepada komunitas muslim atau kepada jemaat dan dengan imam mereka. Pada satu kesempatan, Rasulullah SAW menekankan pentingnya mengikrarkan baiat kita kepada imam zaman yang dengan bersabda, "Fa iza ra'aitumuhu fabayyuhu walau habwan ala salji, fa innahu khalifatullahil mahdi." Jika kamu melihatnya, maka berbaiatlah kepadanya sekalipun kamu harus merangkak di gunung salju, karena sesungguhnya ia adalah khalifatullah yang telah mendapat petunjuk. Jelas bahwa Nabi Suci SAW sangat tegas ketika harus menanamkan dalam diri jemaah beliau suatu kesadaran yang mendalam tentang makna ketaatan kepada imam zaman dan sistem khilafat yang dibangun secara ilahi. Hazrat Masih Maud alaihissalam menyatakan, ketaatan adalah suatu kualitas yang jika diperhatikan dengan sepenuh hati, memberikan pancaran rohani kepada hati dan menerangi jiwa, serta memberinya kesenangan. Pelatihan rohani tidak dibutuhkan sebanyak ketaatan yang diperlukan. Namun, syaratnya adalah ketaatan ini haruslah tulus, dan inilah tantangan yang harus kita hadapi. Karena ketaatan, kita harus menghancurkan basis keinginan kita. Tanpa ini, ketaatan tidaklah mungkin. Basis keinginan inilah yang memiliki potensi untuk menjadi berhala di hati bahkan bagi orang yang paling beriman sekalipun. Hari ini, satu-satunya komunitas yang diberkati dengan sistem kepemimpinan ilahi dalam bentuk khilafat adalah Jemaat Muslim Ahmadiyah. Dan meskipun pelindung sejati khilafat adalah Allah sendiri, sikap dan cara kita yang dengannya kita dapat melestarikan berkat Allah Ta'ala ini adalah untuk diri kita dan diri generasi selanjutnya mendatang adalah dengan memberikan ketaatan sepenuhnya kepada khalifah saat ini dengan tekad yang tak tergoyahkan. Inilah rahasia kesuksesan dunia akhirat kita. Hazrat Chaudhry Zafrullah Khan Sahib yang menjabat sebagai Presiden Mahkamah Internasional dan Presiden Umum PBB adalah seorang sahabat Hazrat Masih Maud alaihissalam dan seorang Ahmadi yang taat. Dan ketika ditanya tentang rahasia kesuksesan hidup beliau langsung menjawab, "Karena sepanjang hidupku, aku taat kepada khalifah." Sebagai Ahmadi, kita berbaiat kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam. Dan dalam 10 syarat baiat kita menegaskan bahwa kita akan mentaati Hazrat Masih Maud alaihissalam demi Allah Ta'ala dan tetap setia sampai hari kematian kita. Kita akan menunjukkan tingkat kepengabdian tertinggi kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam yang dengan tingkat yang tidak dapat ditemukan dalam hubungan duniawi manapun. Jadi saudara-saudaraku yang tersayang, pengabdian yang sama yang kita ikrarkan pada Hazrat Masih Maud harus menjadi pembeda kualitas kita dalam hubungan kita dengan khilafat. Jika tidak, kita tidak dapat bisa ikhlas dalam sumpah kita kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Fatul Masih yang kedua mengatakan bahwa arti khilafat adalah ketika khalifah mengucapkan sepatah kata, semua skema, proposal, dan rencana lain harus dibuang. Dan seseorang harus mengerti bahwa hanya skema, proposal, dan rencana itulah yang bermanfaat, yang telah diperintahkan oleh khalifah saat itu. Sampai semangat ini berkembang dalam jemaat ini, ceramah-ceramah tidak akan berguna dan semua skema akan sia-sia dan setiap rencana pasti akan gagal. Setelah wafatnya Nabi Suci SAW, ketika Hazrat Abu Bakar diangkat sebagai khalifah pertama beliau, ada gelombang pemberontakan yang berbahaya di seluruh jazirah Arab. Dalam keadaan yang berbahaya ini, para sahabat sangat merekomendasikan kepada Hazrat Abu Bakar bahwa alangkah baiknya untuk membatalkan pengiriman pasukan Hazrat Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, karena pertahanan diperlukan untuk melindungi kota Madinah dari serangan skala besar yang akan terjadi. Hazrat Abu Bakar dengan tegas menjawab, "Bagaimana bisa
setelah menjadi khalifah, perintah pertama yang harus saya berikan adalah menahan pasukan yang Rasulullah SAW sendiri siapkan tepat sebelum kewafatan beliau dan yang beliau perintahkan untuk berangkat. Hazrat Abu Bakar berkata, bahkan jika musuh berkumpul di Madinah dan daging kita terkoyak, aku tidak akan menghentikan pasukan yang telah dipersiapkan oleh Rasulullah SAW. Semua sahabat dengan sepenuh hati mematuhi apa yang bagi orang duniawi anggap sebagai keputusan yang tidak bijaksana. Namun di satu sisi, karena kecintaan dan ketaatannya kepada ketaatan yang besar kepada Rasulullah SAW, putusan Hazrat Abu Bakar ini menyelamatkan kapal Islam dari pemberontakan yang membinasakan. Para sahabat Nabi juga menunjukkan tingkat ketaatan yang tertinggi kepada khalifah pertama, dan dengan melakukan itu salah satu pelajaran pertama yang para sahabat berikan kepada semua generasi mendatang adalah kekuatan itu terletak pada persatuan, dan persatuan muncul dari mata air ketaatan pada khilafat. Pada hakikatnya, khilafat adalah perisai yang menjaga kita dari segala mara bahaya yang mengancam keberadaan kita. Betapa benarnya memang ketika Rasulullah SAW bersabda, Al-Imamu Junnatu, imam adalah sebuah perisai. Ini juga menghapus kesalahpahaman yang besar dari orang-orang yang mengatakan bahwa mereka hanya diharuskan untuk mematuhi keputusan-keputusan yang ma'ruf dari khalifah, seolah-olah mereka memiliki hak untuk memilih instruksi mana yang akan mereka patuhi, yang mana yang tidak. Dalam contoh yang baru saja saya berikan, meskipun pada awalnya para sahabat merasa yakin tentang pandangan mereka, tetapi ketika Hazrat Abu Bakar Siddiq membuat keputusan yang jelas, semua sahabat membuang keraguan mereka dan dengan tunduk sepenuh hati pada kehendak khalifah. Inilah ketaatan yang sejati. Hazrat Khalifatul Masih yang pertama dengan fasih menyatakan bahwa dalam Al-Quran, kata ma'ruf juga digunakan untuk Nabi Suci SAW. Sekarang, dapatkah kita mengatakan bahwa mereka juga telah membuat daftar kesalahan dari Rasulullah SAW juga? Pada kenyataannya, keputusan yang ma'ruf adalah keputusan yang selaras dalam Al-Quran, Sunnah, Hadis, dan di zaman sekarang ini yang sesuai dengan petunjuk dari Hazrat Masih Maud alaihissalam. Dan tidak ada khalifah yang bisa menyimpang dari jalan ini. Faktanya adalah ketika kita telah berbaiat kepada orang yang ditunjuk oleh Allah, tidak ada keraguan yang tidak mematuhi bahkan satu perintah yang diberikan olehnya. Karena bagaimana mungkin seorang hamba memerintah atas tuannya? Hazrat Masih Maud alaihissalam juga telah menjelaskan bahwa kata ma'ruf dalam bahasa Arab menyiratkan bahwa semua petunjuk dari orang yang telah ditunjuk oleh Tuhan adalah petunjuk yang didasarkan pada akal dan kebijaksanaan. Semuanya berdasarkan kepada kebaikan dan kebajikan. Di zaman sekarang ini, Allah Ta'ala telah memberkati Hazrat Masih Maud alaihissalam dengan sebuah komunitas yang dipenuhi dengan semangat yang sama dengan para sahabat Rasulullah SAW. Teladan Hazrat Hafiz Hakim Maulana Nuruddin Sahib radhiyallahu ta'ala anhu merupakan suatu teladan yang nyata. Pada satu kesempatan, Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, ia mengikutiku sebagai nadi mengikuti nafas. Suatu ketika Hazrat Maulwi Sahib singgah sebentar ke Kadian untuk mengunjungi Hazrat Masih Maud. Kebetulan pada suatu hari Hazrat Masih Maud menyatakan keinginan untuk Hazrat Maulwi Sahib untuk mengambil tempat yang permanen di Kadian dan berkata, Maulwi Sahib, sekarang kamu tidak boleh lagi menganggap Bera sebagai rumahmu. Hazrat Maulwi Sahib berkata, sejak hari itu dan seterusnya, gagasan Bera menjadi rumah saya tidak pernah terlintas dalam pikiran saya lagi. Jadi, ketaatan tidak hanya sebatas tindakan kita. Arti sebenarnya dari ketaatan adalah bahwa kita harus membentuk dan mengubah pikiran kita dan keinginan-keinginan kita sesuai dengan khalifah. Dan sampai kita dapat melakukan ini, kita tidak bisa memperoleh keridhaan Allah Ta'ala. Ketaatan yang sejati juga berarti menganggap pemahaman kita yang terbatas ini tidak penting di hadapan khalifah. Diriwayatkan bahwa satu kali seorang pelajar datang kepada Hazrat Maulwi Syar Ali Sahib, seorang ulama besar dan sahabat Hazrat Masih Maud alaihissalam. Pelajar tersebut menanyakan tentang penggunaan sebuah ungkapan Urdu tertentu yang telah diadopsi oleh Hazrat Khalifatul Masih Hassani dalam pidato beliau. Ketika pelajar itu mendatangi Hazrat Maulwi Sahib dan bertanya berkenaan hal ini, beliau menjawab, ketika Hazrat Sahib telah menggunakan ungkapan ini dalam bahasa Urdu, meskipun ini bukanlah pergantian fasa sebelumnya, namun sekarang telah menjadi ekspresi yang benar-benar tepat dalam bahasa itu. Ini merupakan ketaatan yang sejati pada khilafat.
untuk dengan rendah hati tunduk kepada khalifah dan mengatur ulang pemahaman kita, mengkalibrasi ulang pemahaman kita sesuai dengan khalifah yang ada saat itu. Inilah sikap yang menarik ilmu pengetahuan samawi. Hazrat Maulwi Ghulam Rasul Sahib Rajiki, seorang sahabat terkemuka dari Hazrat Masih Maud alaihissalam, dan adalah seorang yang suci yang melihat mimpi-mimpi yang benar dan wahyu dari Allah Ta'ala, dan menerima wahyu yang benar dari Allah Ta'ala. Suatu kali Hazrat Maulwi Sahib sedang berdoa untuk masalah pribadi selama bulan Ramadan. Beliau menceritakan berkenaan diri beliau bahwa pada hari ke-8 sejak saya berdoa, Allah Ta'ala yang Maha Suci berbicara kepadaku dan Tuhanku yang berkasih berkata kepadaku melalui wahyu bahwa jika menginginkan penuhan tujuanmu, kamu harus meminta doa kepada khalifah juga. Saudara-saudaraku, wahyu Hazrat Maulwi Sahib radhiyallahu ta'ala anhu sangat menakjubkan dan sangat mendalam. Setelah 8 hari berdoa, Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada beliau dan menjawab doa-doa beliau. Namun Allah tidak mengatakan bahwa aku mengabulkan doamu. Sebagai gantinya, dia menginstruksikan Hazrat Maulwi Ghulam Rasul Sahib Rajiki dengan cara yang paling menawan untuk meminta doa Hazrat Khalifatul Masih juga, agar doanya sendiri dapat diterima di istana kerajaan Rabbul Alamin. Hanya melalui doa-doa Hazrat Khalifatul Masih kita dapat berhasil dalam kedua usaha rohani dan duniawi kita. Dalam pelaksanaan hal ini, kita harus menyalurkan semua energi kita melalui khilafat, yang juga merupakan cabang dari pohon ketaatan, yang menghasilkan buah yang paling manis dari keredaan dan karunia Allah Ta'ala. Hazrat Maulana Ghulam Rasul Sahib Rajiki sering mengulangi bahwa saya adalah seorang yang rendah hati. Semua karunia yang kamu lihat dalam hidupku ini adalah karena kecintaan dan pengabdianku kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam, dan hasil dari ketaatan dan penyerahan diriku yang sepenuhnya kepada Hazrat Khalifatul Masih. Saudara-saudaraku, pada kenyataannya, ketaatan pada khalifah mengandungkan keagungan dan kehormatan, bukan gelar duniawi. Ketaatan inilah yang memberi komunitas orang beriman kekuatan yang tidak dapat dipatahkan oleh musuh. Diriwayatkan satu kali Hazrat Umar, khalifah kedua, menunjuk Hazrat Ubaidah bin Jarrah sebagai panglima pengganti Hazrat Khalid bin Walid. Menimbang bahwa Hazrat Khalid bin Walid menjalankan tugasnya dengan efektif, Hazrat Abu Ubaidah merasa tidak pantas untuk mengambil alih segera setelah kedatangannya. Ketika Hazrat Khalid bin Walid mengetahui tentang perintah Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu, maka beliau segera menemui Hazrat Abu Ubaidah dan berkata, Anda telah diberi perintah oleh khalifah, tetapi Anda belum melaksanakan perintah itu. Anda harus segera bertanggung jawab sebagai komandan, dan bahkan jika Anda memberikan tugas yang paling kasar kepada saya akan menurutinya tanpa ragu-ragu. Ini adalah standar kepatuhan yang tinggi yang diperlihatkan oleh Khalid bin Walid kepada khalifah saat itu, dan itu juga selama ekspedisi militer yang sedang berlangsung. Pedang Allah ini yang dijuluki oleh Rasulullah SAW mengetahui bahwa semua kekuatan dan kehebatannya adalah menyerahkan dirinya kepada khalifah, sehingga khalifah akan menggenggamnya, megangnya, menghunuskannya, dan menyarunginya pada saat yang pas. Sejarah membuktikan fakta bahwa selama ekspedisi ini ada kalanya seorang muslim menentang 100 musuh, tetapi tentara muslim menang melawan penyerang yang berusaha menghancurkan mereka. Ini adalah berkah dari ketaatan pada khilafat. Saudara-saudaraku, contoh ketaatan kepada khalifah saat ini tersebar di sepanjang sejarah kita seperti permata yang bertebaran. Saya ingin menyebutkan Maulwi Nazir Ahmad Ali Sahib, seorang muballigh terkenal dari Jemaah Muslim Ahmadiyah. Ketika beliau dikirim ke Afrika Barat oleh Hazrat Khalifatul Masih As-Sani, sebagian dari perjalanan beliau harus dilakukan melalui laut. Perjalanan ini merupakan perjalanan yang panjang dan sulit dari Kadian ke Sierra Leone yang memakan waktu lebih dari 3 bulan. Beliau ditemani oleh istri dan anak beliau yang masih kecil yang saat itu sedang sakit. Sesaat sebelum naik kapal, setiap penumpang harus diperiksa oleh dokter untuk memeriksa mereka sehat untuk berpergian. Ketika dokter memeriksa sang anak, mengukur suhu tubuhnya dan melihat kondisinya, dokter tersebut memberitahu Maulwi Nazir Ahmad Sahib bahwa saya tidak dapat membawa anak ini.
Dia sedang berada dalam kondisi yang kritis. Dan di dalam kapal kami tidak memiliki peti penyimpanan. Saya hanya bisa membawanya jika Anda mendatangani dokumen yang memungkinkan kita untuk membuangnya ke laut jika ia mati di kapal. Sang ibu pun mulai menangisi anak semata wayangnya dan berkata kepada suaminya, "Mari kita naik kapal lain." Tapi betapa hebatnya pelayan khilafah ini. Beliau menghibur sang ibu dan berkata, Jangan khawatir Aminah, tidak akan terjadi apa-apa padanya." Beliau berkata, "Saya tidak tahu kapan saya akan mendapatkan kapal lain. Saya seorang mubalih. Saya telah ditugaskan oleh Hazrat Amirul Mukminin." Maulwi Nazir Ahmad Sahib menggenggam tangan anaknya dan bertanya kepada dokter dengan suara yang menggelegar, "Di mana saya harus mendatangi dokumennya?" Kemudian beliau berkata, "Jika ia mati, lemparkanlah ia ke laut. Tapi tidak akan terjadi apa-apa pada anak tersebut." Anak yang berusia 11 tahun itu adalah Maulana Mubarak Ahmad Nazir yang hidup sampai 87 tahun dan menghormati jemaat dalam berbagai kapasitas selama penghormatan beliau yang panjang dan contoh teladan beliau sebagai mubalih. Dan saya mendengar cerita ini dari beliau secara pribadi lebih dari satu kali. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, kita tidak boleh melupakan pengorbanan mereka yang telah wafat sebelum kita. Karena sebagian besar dari apa yang kita nikmati hari ini adalah buah dari kerja keras dan pengorbanan mereka. Ketaatan mereka yang sempurna kepada khilafat tidak hanya memberi mereka kesuksesan dari semua upaya mereka, tapi juga melindungi keluarga dan orang yang mereka cintai. Sekarang ini adalah waktu kita. Jika kita gagal memenuhi standar ini, kita tidak hanya akan menjauhkan diri kita dari cinta dan keridhaan Allah Ta'ala, tapi juga merugikan orang tua dan pengorbanan mereka. Saudara-saudaraku, ikatan antara suami dan istri tidak sama seperti ikatan lainnya. Ketika dua jiwa berkumpul untuk menghabiskan sisa hidup mereka bersama, di mana ada cinta, kasih sayang, dan kebajikan, keduanya menjadi bagian dari satu sama lain. Ketika salah satu dari mereka wafat, orang yang hidup akan merasa nyaman dalam mengenang kenangan dari orang yang mereka cintai. Dalam kasus Hazrat Aisyah radhiyallahu anha, pria yang beruntung yang dipanggil suami beliau adalah orang yang paling dicintai oleh Allah, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua suami istri itu sangat mencintai satu sama lain. Pada hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Hazrat Aisyah dengan pilu namun penuh kasih menceritakan bahwa Nabi suci sedang berada di kamarku dan beliau sedang meletakkan kepala beliau di pangkuanku. Setelah kewafatan beliau dimakamkan di kamar yang sama, kamar milik Hazrat Aisyah. Bertahun-tahun kemudian, Hazrat Abu Bakar dimakamkan di sebelah Nabi suci sallallahu alaihi wasallam di kamar yang sama. Ada satu ruang tersisa, ruang yang telah disediakan oleh Hazrat Aisyah untuk dirinya sendiri. Keinginan terakhir beliau adalah dimakamkan di sebelah pria yang beliau cintai lebih dari siapapun di dunia ini. Namun, saudara-saudaraku yang terkasih, semua bunga di Taman Muhammad didorong oleh cinta mereka kepada Nabi Islam. Ketika Hazrat Umar radhiyallahu anhu, khalifah kedua, diserang secara fatal dan dibaringkan di ranjang kematian, beliau juga tidak menginginkan hal lain selain dimakamkan di samping sang guru tercinta. Beliau mengirim pesan kepada Hazrat Aisyah dan berkata, "Pergilah ke Hazrat Aisyah Ummul Mukminin dan katakanlah bahwa Umar bin Khattab meminta Anda untuk mengizinkannya dikuburkan bersama para sahabatnya." Atas hal ini, Hazrat Aisyah berkata, "Saya menginginkan tempat ini untuk diri saya sendiri. Tapi hari ini, saya lebih mengutamakan khalifah daripada diri saya sendiri." Mari kita berhenti sejenak. Kita bahkan tidak dapat mengetahui gelombang emosi yang pasti telah melonjak melalui Hazrat Aisyah pada saat itu.
Di satu sisi, beliau pasti berpikir tentang suami tercintanya dan keinginan beliau untuk dimakamkan di tempat berberkat di samping beliau. Bayangkan keterikatan emosional yang beliau miliki dengan tempat di mana beliau menghabiskan seluruh hidup beliau dengan sang suami, tempat di mana Rasulullah SAW wafat, tempat di mana Rasul dikuburkan. Namun, tingkat ketaatan beliau kepada khalifah saat itu begitu tak tertandingi, sehingga beliau mengesampingkan semua emosi dan mengorbankan keinginan beliau sendiri untuk memenuhi keinginan khalifah. Keinginan, bukan perintah khalifah, hanya sebuah keinginan. Beliau menghormati permintaan yang mana beliau mempunyai hak untuk menolak, tapi beliau tidak melakukannya. Hazrat Aisyah tahu bahwa dengan memenuhi keinginan Hazrat Amirul Mukminin, beliau mendapatkan keridhaan Tuhan, yang mana hal itu lebih penting dari apapun. Dan di dalam hati, beliau tahu bahwa ketaatan kepada khalifah ini akan membawanya lebih dekat dengan pria yang sangat beliau cintai, suami beliau, Nabi Suci Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku, hari ini nama Hazrat Aisyah hidup dalam ingatan abadi akan Nabi Suci Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua nama tersebut tidak dapat dipisahkan. Sebagaimana Nabi Suci Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, pelajarilah setengah dari keimanan kalian dari Hazrat Aisyah. Wanita yang luar biasa ini, ibu dari Ummul Mukminin, memberikan contoh yang luar biasa dalam pengabdian kepada Tuhan, cinta kepada Rasulullah SAW, dan ketaatan kepada khalifah. Dan jika kita mencari berkah yang sama, ini adalah jalan yang harus kita ikuti. Saudara-saudaraku, sama seperti halnya cinta, ketaatan dan pengabdian kepada khalifah ini menghiasi sejarah awal Islam seperti bintang di langit malam. Demikian juga zaman sekarang ini, melalui Jemaat Hazrat Masih Maud alaihissalam, sejarah yang sama terus berlanjut. Di zaman setiap khilafah, Jemaat Hazrat Masih Maud alaihissalam, baik itu laki-laki, perempuan dan anak-anak, selalu bergegas untuk menjawab seruan khalifah, baik itu dalam perkhidmatan Islam, kemanusiaan, pengorbanan keuangan, dan sesuatu yang lain. Dan bahkan sekarang tidak ada yang berubah. Saat ini kita sedang memperoleh nur di masa Khalifatul Masih kelima. Hari ini orang yang menjadi hati dan jiwa kita, yakni khalifah kita, adalah Hazrat Mirza Masroor Ahmad. Semoga Allah menjadi penolongnya. Bukti terbesar bahwa beliau adalah orang pilihan Tuhan adalah kesaksian yang tak terbantahkan dari Allah Ta'ala sendiri, yang berdiri di samping khalifah kita dan mendukung beliau dalam semua tujuan beliau. Beliau adalah penerima janji Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam melalui wahyu beliau. Ini maka ya Masroor, sesungguhnya aku bersamamu, wahai Masroor. Hari ini di bawah kepemimpinan ilahinya lah Islam yang sejati disebarkan ke seluruh dunia, dari desa yang terpencil, yang tersembunyi di negeri-negeri yang jauh, hingga ke parlemen-parlemen negara yang paling terkenal di dunia. Dan jemaat ini terus maju dengan pesat meskipun ditentang dengan keras dan dianiaya secara brutal. Mukjizat doa-doa beliau terus menerus disaksikan oleh jutaan Ahmadi di seluruh dunia dalam kehidupan pribadi mereka. Contohnya tidak ada habisnya. Kadang-kadang dokter mendiagnosis seorang anak dengan kondisi yang mengancam jiwa, tapi hamba Tuhan ini menenangkan hati orang tua yang gelisah dengan nada yang tenang dan lembut yang menjadi ciri khas beliau, dengan mengatakan, jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa pada anak Anda. Dan melalui doa-doa beliau, secara ajaib, secara mukjizat, orang-orang yang sakit disembuhkan, orang-orang yang menderita kesulitan finansial diberikan kemakmuran, dan yang lainnya mencapai status yang luar biasa dalam pendidikan mereka melawan segala rintangan. Tapi yang terpenting, melalui beliaulah orang-orang dari berbagai bangsa dan budaya, orang-orang dari berbagai warna kulit dan bahasa di seluruh dunia bergabung dengan Jemaat Hazrat Masih Maud alaihissalam dan mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang Islam, cinta yang lebih dalam kepada Rasulullah SAW dan Allah Ta'ala, terlepas dari penentangan dan penganiayaan yang sengit. Semua ini bersatu di tangan khalifah. Ini adalah kekuatan kita. Dan selama kita berpegang teguh pada jubah khilafat ini dan menunjukkan kepatuhan dan ketaatan yang sempurna, tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa menghancurkan kita. Meskipun kita adalah komunitas yang kecil,
Musuh kita heran bagaimana kita dapat mencapai prestasi yang luar biasa yang hanya bisa diimpikan oleh orang lain. Jadi, hari ini, saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat yang luar biasa yang telah dianugerahkan kepada kita dalam bentuk khilafat. Jangan sekali-kali kita menyanyiakan karunia Allah Ta'ala. Kita adalah satu-satunya komunitas dunia ini yang telah dianugerahkan karunia Allah Ta'ala ini. Hari ini, ketika kita memperoleh janji baiat kita dalam upacara baiat internasional yang akan segera berlangsung, marilah kita menegaskan kembali dalam segenap hati dan jiwa kita bahwa kita akan berdiri di sisi khalifah kita dan mengorbankan dan memberikan pengabdian tanpa henti sampai nafas terakhir kita. Sehingga melalui amal baik dan ketaatan kita, Allah akan terus menganggap kita layak untuk mendapatkan karunia khilafat ini. Saudara-saudaraku, jangan pernah berpikir bahwa ketaatan kita kepada khilafat adalah nikmat bagi khalifah. Mengikuti dan mentaati perintah khalifah akan menyelamatkan kita dari jerat yang berusaha menjebak kita. Khalifah melihat dengan cahaya dan di tangannya ada pelita. Jika kita berjalan di belakangnya, kita akan selamat dari binatang buas yang mengintai di sekitar kita dalam kegelapan. Kita akan mencapai tujuan kita dengan selamat. Tapi jika kita menyimpang dari jalan yang khalifah inginkan yang untuk menuntun kita akan tersesat. Saudara-saudaraku, kita harus menunjukkan kepada anak-anak kita melalui contoh teladan kita sendiri bahwa hari ini satu-satunya harta yang paling berharga yang kita miliki dalam hidup kita sebagai Ahmadi adalah lembaga khilafat yang diberkati ini. Jika kita melakukan ini, kita dapat yakin bahwa jauh setelah kita meninggalkan dunia ini, anak cucu keturunan kita akan selamat di tangan seorang pemandu yang dibimbing oleh Allah Ta'ala. Dan ketika kita mengucapkan selamat tinggal kepada mereka, kita dapat dengan jujur mengatakan kepada mereka dengan sepenuh hati bahwa kita telah memberikan setiap bagian dari diri kita untuk menjaga dan membela institusi khilafat ini. Saat kita menyerahkan tongkat ini kepada kalian anak-anak kita yang terkasih, ingatlah bahwa debu tempat kita berbaling akan memanggil kalian dan bertanya apakah kalian telah melakukan hal yang sama untuk menjaga karunia ini, dan karunia ini adalah khilafat. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar. Zindabad. Zindabad. Hazrat Amirul Mu'minin. Hazrat Khalifatul Masih Khameh. Nara Takbir. Allahu Akbar. Jazakumullah.